Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier, je suis le bien-aimé dès qu'on me voit. Nama gue Richie Hansel alias Art Kelso. Menggambar kayak udah jadi hobi gue dari kecil ya. Akhirnya gue seriusin dengan kuliah di Fakultas Seni Rupa di IKJ, ngambil majornya graphic design, yang akhirnya sekarang gue bikin studio graphic design dengan nama Art Hansel Associate, yang jadi workshop full time gue buat ngejalanin semua aktivitas gue yang berhubungan dengan art and design. Kalau menurut gue nggak ada karya tuh nggak ada yang ideal ya. Itu standar perfect dalam satu karya itu nggak ada ukurannya. Satu karya bisa dibilang ideal itu kalau misalnya idealis ya, kalau misalnya karya itu benar-benar representasiin soul dari si senimannya. Kalau kita udah ngomongin soulnya, berarti kita harus lihat karyanya. Kalau karyanya udah punya nyawa, itu berarti udah ngegambarin idealisme si senimannya. Idealisme gue dalam membuat ilustrasi, gue menggambar apa yang gue suka. Menurut gue yang menyenangkan, hal-hal yang gue suka, dan yang ada di sekeliling gue aja, dan gue tuangin dalam ilustrasi gue. Kalau buat gue sih, gue lebih suka doodling ya. Doodling jadi pakai cut dengan pulpen kah, atau marker, atau rapido, bisa apa aja. Jadi doodling aja gitu ya, nggak harus pakai warna kah, atau harus realis kah, enggak. Gaya gue dalam ilustrasi biasanya bertemakan aktivitas gue sehari-hari ya. Misalnya gue lagi minum kopi gitu, terus gue gambar kopi. Tiba-tiba gue terlintas ada kata-kata, ada quotes. Gue akan membuat tipografi, tapi dalam bentuk ilustrasi gitu. Toolsnya biasanya apa yang lagi gue pegang aja, bisa pulpen gitu. Strokesnya gue ngikutin apa yang keluar dari pulpen itu. Kalau misalnya gue lagi pegang pensil, strokesnya jadi pensil. Tapi biasanya jadinya ilustrasi yang sederhana banget, cuman outline aja tanpa ada warna-warna yang lain gitu. Mungkin kalau misalnya gue pakai warna juga nggak mungkin lebih dari 4 warna atau 3 warna gitu ya, udah cukup. Bisa hitam putih atau 1 warna buat ngidupin aja, misalnya bisa hijau atau kuning. Overall sih kalau jadi satu kesatuan karya bisa jadi gabungan dari doodle, ada karakter Art Kelso itu, sama elemen tipografi dari ilustrasi. Karakternya bentuknya burung. Dia burung, punya kaki kayak orang, jarinya ada 13 atau 11, kadang-kadang suka-suka gue aja kalau misalnya lagi mood bikin jarinya berapa banyak. Sama satu lagi burung warnanya hitam kecil. Gue suka kalau misalnya iseng udah mentok gak ada ide gitu, gue bikin si burung kecil ini. Kalau di uploadnya ada kayak gini. Nah ini dia, ini si burung gak beride. Karena gue seneng, jadi gue bikin burung itu. Influence sebesar gue sebetulnya di live ya, cuman ada satu karena menggambar itu hobi gue, jadi gue melakukan ini karena gue suka, karena ini menyenangkan. Dan ada satu ilustrator, gue lupa namanya, dia ngegambar doodle juga.
itu gambarnya jelek, sumpah jelek banget, kayak gambarnya anak kecil, anak SD gitu baru belajar gambar. Cuman karena itu dia lakukan dengan sepenuh hati gitu ya. Gambar sejelek itu jadi bisa punya makna sendiri gitu. Dan gue ngerasa ketika gue menggambar pun gue mungkin nggak perlu ada ambisi agar ilustrasi gue jadi sebagus apa, tapi yang penting bisa menyalurkan apa yang gue senang lakukan. Oke, ini kan judulnya kan Where's the Coffee. Jadi ceritanya tuh sebetulnya the story behind the coffee. Jadi ketika gue dapet brief dari Kopi Keliling untuk pameran, start dari gue dapet brief itu gue mulai melakukan doodle kayak sketch diary, satu hari satu ilustrasi atau bisa lebih tergantung gue minum kopi. Pas gue minum kopi, aktivitas gue lagi ngapain pas minum kopi itu gue tuangin dalam ilustrasi. Jadi ada yang ilustrasinya isinya ada komputer kerja gue, dan ada tiba-tiba ada kode-kode HTML. Terus ada saat-saat gue lagi ngobrol sama temen-temen, ngomongin tentang kerjaan, ngomongin tentang art. Itu ada kata-kata yang nyelip gitu, dan menurut gue menarik, gue tuangin dalam ilustrasi. Terus ada momen-momen pas gue minum kopi, ada memori yang menyenangkan, gue tuangin dalam ilustrasi. Dan kadang-kadang kalau misalnya lagi minum kopi tapi bengong, keluarlah ilustrasi si burung tanpa ide itu. Kurang lebih seperti itu sih. Untuk kita para seniman bereksperimen itu akan lebih mudah, dan pada akhirnya kita akan bisa menemukan karya yang buat karakter yang paling cocok buat gambar kita sendiri. Harus benar-benar yakin bahwa itu adalah passion lo. Menggambar itu harus benar-benar dilakukan untuk mengapresiasikan perasaan dan ekspresi lo yang tadi itu madu-maduin dia gambar atau apapun itu dengan media yang beda-beda. Dan jangan takut salah, karena biasanya dari kesalahan itulah lahir kreativitas.